mancing dua. Nah, tiba-tiba saya nengok ke pinggir ya sebelah. Nah, dari bawah itu seperti bola api, langsung ke atas. Ya. Paoneng, yuk. Kok ada anak kecil malam begini? Saya tanya saya sama teman-teman, ada ini anak kecil. Oh iya, di sini ada 2 orang, tapi jangan diganggu. Enggak Pak, enggak diganggu, Bu. Enggak diganggu. Cuman Paoneng itu aneh gitu kan. Aneh. Kata mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Abah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah kontrakan official sekarang Abah sangat bahagia karena kedatangan tamu. Ini adalah sepuh Abah sendiri yang dulu pada tahun 99 alhamdulillah sekarang bertemu. Kenapa Abah memanggil atau bertemu dengan tamu yang spesial ini? Tapi sebelumnya Abah akan sapa-sapa dulu sahabat-sahabat yang ada di luar sana, yang dari Banten, Garut, Sancang, Jakarta, Indramayu, Majalengka, Kota Tasikmalaya, juga Ciborowong, Puspa Cisayong. Alhamdulillah, dan Abah juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe. Mudah-mudahan kebaikan sahabat-sahabat di luar sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bermawadah warahmah di dalam berkeluarganya. Ya sahabat, buat tidak terlalu malam, Abah Jack sekarang ditemani tamu Abah Jack, supaya sahabat-sahabat di luar sana tahu siapakah tamu Abah Jack ini. Dia punya cerita atau punya lalakon pengalaman dalam memancing di tengah malam, ya, istilahnya mancing sidak atau lubang, ya. Nah, ia punya cerita dan akan bercerita kepada sahabat-sahabat. Silakan Paoneng memperkenalkan dulu kepada sahabat yang ada di luar sana, biar sahabat tahu siapakah orang ini, siapakah tamu ya Abah ini. Silakan Paoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Paoneng Darsono dari Paseh. Pengalaman saya memang suka mancing malam gitu ya, terutama mancing lubang lah istilahnya gitu kan. Beberapa saat gitulah pernah gitulah saya lihat yang aneh-aneh, yang jagal-jagal gitu ya, seperti makhluk-makhluk malam lah. Demikian dari saya, pengalaman saya. Untuk selanjutnya silakan ke Bapak Jack yang mau tanya. Siap sahabat, inilah alhamdulillah ini yang namanya Paoneng ya. Paoneng ini asli orang Pasai nih sahabat-sahabat. Nah, sengaja Abah Jack undang ke sini untuk dia punya cerita atau pengalaman, dikarenakan yang namanya mancing malam pasti sahabat akan menemukan sesuatu keganjilan ya. Yang makanya Abah Jack juga sahabat ini penasaran dengan apa pengalamannya Paoneng ini. Ya, maka sebab itu sahabat, yuk langsung kita tanya aja kepada Paoneng. Ini Paoneng, perkenalkan ya Abah Jack ya. Ya. Paoneng alhamdulillah sekarang ada di studionya kontrakan official. Iya ya. Nah, Abah Jack sengaja undang Paoneng untuk datang ke studio Abah Jack, yaitu kontrakan official, karena Abah Jack menukar informasi dari masyarakat bahwa Paoneng itu orang yang suka mancing malam
itu malam lubang ya, mancing Iya, lubang ya. malam, ya. Itu. Nah, mungkin Pak Oneng dalam sejarah atau pengalaman mancing malam itu pasti menemukan sesuatu yang memang bersangkutan dengan goib ya. Iya, ya. Nah, maka sebab itu sahabat, mari kita tanya dan supaya Bang Oneng untuk menceritakan pengalamannya dalam memancing malam. Silakan Bang Oneng, ceritakan kepada sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat sekali lagi nonton dan juga penasaran juga dengan pengalaman Bang Oneng. Mungkin sahabat-sahabat juga ada orang yang suka mancing malam. Pasti bakal ada satu kesamaan dalam pengalamannya. Yo, Bang Oneng, silakan ceritakan Bang Oneng. Waktu itu tanggalnya saya lupa ya. Mungkin malam Jumat ya. Malam Jumat. Ya, dari Pasai itu saya naik elop ya. Langsung menuju ke daerah Ciwarak. Ciwarak, Cibalong. Iya, Ciwarak itu di bawah jembatan Cibalong itu kan, ada jembatan. Waktu itu saya tuh mancing tuh 2 orang ya sama kakak saya, namanya Pak Nas ya. Sekitar jam ya 1:30-an lah. Malam. Ya malam 1:30 malam ya. Waktu orang-orang sepi ya, nggak ada yang lewat. Itu saya mancing di pinggiran sungai dekat, kalau istilah bahasa Sunda mah itu di muara ya. Di muara. Ya di Lewi gitu kan. Lewi ya. Waktu itu saya lagi asik ya mancing 2. Nah, tiba-tiba saya nengok ke pinggir ya, sebelah kiri. Nah, kira-kira berapa meter? 10 meter lah. Nah, jarak 10 meter saya lihat sebelah kiri ada cahaya. Wah, cahaya ya. Mungkin kalau dibandingkan seperti bola lah. Bola api. Iya ya, bola api itu kan. Dari bawah sampai atas kan lewat jembatan. Bukan, lewat kali ya. Lewat kali. Nyebrang kali. Allah. Terus syariat itu kan mungkin orang nyebrang kali gitu kan. Nah, saya tanya sama kakak saya, "Kak, apa itu?" "Udah aja, lihat aja gitu kan. Nah, dari bawah itu seperti bola api langsung ke atas ya, ke atas. Entah apa itu. Kalau saya tuh bukan manusia lah intinya. Nah, dari situ seperti bola api itu dah. Nah, sampai di atas itu tiba-tiba nggak ada, menghilang. Saya tanda tanya, apa itu? Nah, kakak saya bilang itu katanya istilahnya apa itu namanya? Kayak banaspati gitu, kayak bola. Mungkin Abah tahunya. Mungkin itu seperti napak sancang atau gimana, saya kurang tahu ya. Nah, itu pengalaman. Itu kayak bola tapi ada cahaya api. Api ya, seperti api gitu. Oh, gitu. Api. Kayak api obor gitu. Seperti api obor. Bulat gitu dari bawah ke atas. Nah, udah di atas sampai mungkin ada pohon apalah, saya nggak lihat kan malam gitu. Nah, tiba-tiba nggak ada. Hilang. Iya, hilang. Itu pengalaman pertama itu ya. Waktu di Ciwarak. Memang tantangannya apa itu? Itu termasuk walungan apa tuh Pak Oneng? Kalau Ciwulan atau apa? Ciwulan mungkin. Oh, Ciwulan. Iya, dari Sukaraja kan. Menuju ke sana Ciwulan ya. Iya, Ciwulan. Mohon aja Pak Oneng, kita penjelasan dulu ke sahabat ya. Kejadian barusan sekarang. Iya. Sahabat, itu kejadian Pak Oneng waktu dia memancing ke daerah Ciwarak, Cibalong ya. Iya. Mungkin itu walungan Ciwulan juga Pak Oneng ya, kalau menurut Abah itu ya. Mungkin Ciwulan. Karena susukan atau walungan itu yang biasa itu tidak ada lagi kecuali Ciwulan. Dari Sukarja lewat ke sana kan gitu. Nah, di waktu Pak Oneng lagi mancing dengan kakaknya yang namanya Panas ya. Iya. Oh iya, Panas. Nanti Panas akan panggil nih. Akan panggil Panas nih. Nah, makanya sahabat, Pak Oneng melihat ada gemburan cahaya dari bawah melewati walungan yang segitu gedenya. Iya. Nah, dari bawah sampai ke atas. Di atas menghilang. Nah. Itu sahabat, karena cahayanya itu bukan cahaya kayak lampu, tapi ini kayak bola membawa api gitu. Iya. Nah, kalau menurut cerita
Abah juga pernah mendengar itu yang disebut Banaspati. Oh, Banaspati. Ya, itu Banaspati. Bukan napak sancang. Bukan napak sancang. Tapi semacam apa itu namanya? Kan bola bulat kan, itu ada api gitu kan, ya, itu ya. disebutnya Banaspati. Oh, Oneng. gitu. Untung Pak Oneng selamat. Iya. Biasanya kalau Banaspati itu menyerang kepada gitu. kita. Nah kebetulan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala Pak Oneng ya menyelamatkan kita juga. Nah, jadi siapa itu pengalaman Pak Oneng tuh? Dari Ciwarak ia menemukan sesuatu yang sangat aneh gitu, karena ada bulat tapi ada api gitu melewati walungannya segitu gedenya, ke atas menghilang. Nah terus Pak Oneng mungkin Pak Oneng setelah itu pernah mengalami kejadian apa lagi setelah itu? Ceritakan. Jadi satu lagi ya, memang kali itu Sukaraja ya, tapi sebelah sini ya dekat Sukaraja. Itu waktu sekitar jam 12-an lah. 12 malam. Ya, jam 12 malam, saya 3 orang mancing. Memang saya lihat kata sendiri ya, ini bukan cerita bohong ya, ini jelas gitu kan. Lagi mancing asik-asik gitu, sekitar jam 12-an, setengah 1 lah. Udah mungkin kendaraan udah pada sepi. Udah gak ada ya. Nah, tiba-tiba nih dari belakang itu kan banyak batu kan, ya di sekitar batu. Benar. Itu ada orang anak kecil ya. Lagi main. Iya lagi main anak kecil. Itu ada berapa orang tuh anaknya? 2 orang. 2 orang. Iya, 2 orang. Pakaiannya apa? Enggak dipakai, bulucur aja. Pakai cukuan yang kelihatan hitam gitu. Iya, hitam. Allahu Akbar, sahabat. Aduh, ngeri nih. Saya lihat nih. Terus, Pak Oneng, yuk. Kok ada anak kecil main di malam begini? Saya tanya sama teman-teman. Ada anak kecil, udah aja jangan diganggu, gitu kan? Cek teman-teman. Saya punya firasat, mungkin itu ya kalau dibilang bahasa orang goib lah gitu bahasa ya. Dia orang goib lah. Ya mungkin tuyul lah gitu kan. Tuyul gitu. Nggak diganggu itu. Nah, biasa saya tenang mancing, nggak diganggu itu. Nah, lagi gitu. Tunggu Pak Oneng. Mungkin si anak kecil itu yang kelihatan Pak Oneng kan mancing. Iya. Tapi dia tidak mendekati Pak Oneng. Enggak. Mungkin dia taunya. Mungkin lah dia lebih tahu ya. Tapi saya 3 orang tuh enggak apa? Tidak mengganggu dia. Enggak mengganggu dia. Mengusik dia. Diam aja ya. Diliatin aja. Nah, lama-lama merinding sahabat. Lama-lama mungkin dia istilahnya tahu ada kita. Ada manusia lah gitu. Manusia ya. Tahu gitu. Nah, yang satu orang lagi ini penasaran. Teman saya ini penasaran ya. Penasaran. 3 orang. Saya sama teman yang satu lagi itu dia. Nah, ini satu orang mungkin dia penasaran. Lihat gitu kan. Nah, dia berdiri. Nah, selagi berdiri dia lihat. Langsung kabur itu. Anak yang 2 orang itu. 2 orang itu. Mungkin lihat saya. Nah, kabur langsung masuk ke itu kan dari Sukaraja itu banyak apa istilahnya perumahan bata ya kalau bahasa perumahan bata. Nah, masuk ke sana nggak ada. Hilang. Nah, saya penasaran. Pulangnya tanya sama tetangga di situ. Bu, saya mancing tadi malam ketemu ini. Anak kecil. Oh iya, di sini ada 2 orang. Tapi jangan diganggu. Enggak Pak, enggak diganggu, Bu. Enggak diganggu. Cuman Pak Oneng itu aneh gitu kan. Aneh. Saya mungkin ada merinding lah bulu saya gitu kan. Pak Haji juga sama Pak Oneng. Iya. Pak Haji juga merinding. Sahabat, Pak Oneng kita potong dulu. Nah sahabat, yang kedua pengalaman Pak Oneng itu memancing juga ke daerah ya seberangnya Sukaraja ya. Iya. Seberang Sukaraja dia lagi asik mancing nih Pak Oneng sama teman-temannya. Di sebelah kanan, sebelah kanan ya? Ya, sebelah kanan ada anak kecil 2. Jarak mungkin ada 20 meter lah. 20 meteran. Ya, itu kan dekat 20 meter. Ya, kelihatan segala-galanya. Tapi dia tuh pakai baju. Enggak pakai baju. Pakai baju aja. Sahabat, berarti itu adalah anak kecil yang biasa main di sana Pak Oneng mungkin. Gitu. Nah, tapi dia itu tidak main-main kepada kita, tidak? Enggak ganggu. Jadi Pak Oneng nanya kepada masyarakat di sana, ternyata kata masyarakat juga benar itu makhluk yang biasa di situ main. Ya. Sahabat,
Alhamdulillah ini Pak Oneng ini orang yang berpengalaman dalam mancing tengah malam. Dia menemukan beberapa hal. Yang pertama menemukan bola api itu melewati walauan yang besar menghilang. Nah, yang keduanya Pak Oneng itu mancing juga di sebelah sananya juga menemukan dua anak kecil yang badannya hitam ya Pak Oneng ya. Lagi mandi ya. Lagi mandi dan main di walungan di sana. Karena dua itu terbayang oleh Abah juga walungan itu banyak batu-batuan yang besar ya Pak Oneng ya. Iya. Nah, tapi dia anak kecil itu yang dua itu menghilang ke tempat pembakaran bata. Ya, masuk ke sana. Oh, masuk ke sana. Di sana kan kalau anak kecil biasa kan masuk ke rumah. Masuk rumah. Dilihat aja ke pabrik gitu. Ya, nggak Pabrik ada. bata. Mungkin yang punya di sana atau ya saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya. Tadinya student aja gitu. Ya, gitu. Tuh, sahabat. Nah, alhamdulillah nih pengalaman Pak Oneng ini sangat menyeramkan. Kalau Abah Jack mah tidak punya pengalaman mancing malam nih sahabat, karena Abah Jack orang yang penakut gitu ya. Ini Pak Oneng sangat spesial juga. Dia itu berani memancing tengah malam ke walauan yang besar, menemukan beberapa hal yang keganjilan. Nah, mungkin Pak Oneng setelah menemukan dua anak kecil itu, mungkin Pak Oneng punya pengalaman lagi nggak yang menemukan apa lagi? Ini bukan pengalaman mancing ya. Ini mungkin di sekitar rumah saya. Mungkin ini memang saya nggak lihat, cuma dengar-dengar dari orang-orang tetangga. Ya, banyak pengalaman kelemahan yang jaga gitu ya. Seumpamanya gini, memang kemarin ada kejadian begini. Tukang ojek ya, tukang ojek dari pasar ya, pasar itu dia narik. Kira jam berapa tuh Pak Oneng? Ya sekitar jam 11-an lah. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Allahu Akbar. Bawa penumpang istri ya. Cewek ya. Itu. Dia tanya gini, Pak, saya anterin ke Cikurubu. Si cewek itu. Saya mau pulang. Ya ojek biasa tarik ya, masuk ke gang ya. Nah, perkampungan. Di situ rumah gitu kan. Allahu Akbar. Nah, dia turun dari ojek yang asli itu ya, yang asli yang lain itu masuk ke rumah, ke gang. Ya. Kira-kira 3 menit lah, dia datang lagi. Si cewek itu penumpang itu ya, penumpang. Dia beri ongkos ke tukang ojek. Nih bang, ongkosnya. Ya nama ojek itu. Jadi masukin, nerima uang ya, ongkos masukin ya. Langsung. Nah, selang beberapa menit, nah datang lagi si cewek itu. Dia nanya, bang, yang tukang ojek tadi mana? Oh udah pergi. Ini saya belum beli ongkos. Cewek itu. Nah, gitu tak. Nah, terus dia, biarlah besok tuh. Nah, si tukang ojek itu datang lagi. Dia ngambek. Kira-kira coba saya cenanya mere duit cenah ku daun jambu. Allah. Saha cenah bang? Iya cenah si teteh nu bieu cenah gitu kan. Cenah tuh bukan duit mah cenah geus mere ku jambu cenah gitu kan. Nipu cenah. Nah, sudah itu dia kembali. Nah, besoknya lagi dia tanya. Cenah, "Bu, kemarin kan saya mau beli uang katanya sama tukang ojek. Kok cenah kau beli daun jamu? Siapa?" Ibu kan beli ongkos sama daun jamu. Enggak. Nah, besoknya lagi dia datang. Oh mungkin orang sini gitu ya, yang biasa jahil gitu kan. Nah, dari situ udah aja. Jadi mungkin orang dinya atau orang mana gitu. Nah, saya mungkin dari situ belum lihat sebenarnya, cuma saya gitu. dengar dari orang-orang. Dengan orang-orang. Ya, gitu. Ya sahabat. Itulah pengalaman yang ketiga itu Pak Oneng itu pengalaman yang baru-baru ini ya Pak Oneng. Ya. Terus Pak Oneng silakan.
Apalagi Pak Oneng yang barusan setelah si wanita itu ngasih uang tapi malah jadi daun gitu. Ya, daun jamu. Saya mungkin saya kurang tahu ya. Saya tanya sama Bang Jack, itu gimana gitu lah. Seperti orang mana itu. Oh gitu. Wah, ya sahabat tuh Pak Oneng ini malah nanya ke Bang Jack nih. Ya, saya kurang tahu Tapi gimana kita gitu. buka dulu ya Pak Oneng ya. Ya sejarah ya tukang ojek gitu kan, cerita tukang ojek itu. Ya sahabat. Jadi tukang ojek itu biasa itu adalah sok narik penumpang biasa ya. Ya, Pada itu. suatu hari dia itu punya pengalaman ada cewek itu kan naik ojek dia antarkan ke pasar kemana dan sebagainya, terus kembali lagi dia mau ngasih uang gitu Iya, kan. Bang, ya. Nah, setelah itu Bang ojek pulang ke rumah ya sangat bahagia tuh karena bawa uang untuk anak istrinya ya. Iya, gitu. mungkin Ternyata gitu. pada kenyataannya uang itu bukan uang kayak Uang uang asli, asli. tapi pada kenyataan adalah Daun jamu. daun jamu sahabat. Masya Allah. Nah jadi kalau menurut Abah Jack itu Pak Oneng ya, ini Abah Jack juga punya pengalaman seperti itu. Tuh temen itu punya pengalaman kayak tukang ojek gitu Pak Oneng. Sama juga dia itu malah dibodohi gitu. Oh, gitu. Dibodohi. Iya, Jadi makhluk jin seperti itu memang Pak Oneng ada Oh, itu iya. sering dulu juga gitu. Bahkan pernah ada tukang-tukang somai itu bercerita sama Abah waktu membuat perum yang ada di makam Pasarian panas Pak Oneng, ada bikin perum padahal belum beres, tapi kayak katanya kata tukang somai itu si perum itu banyak lampunya gitu. Terus ada orang wanita memanggil dia untuk membeli siomay, bawa mangkok dan sebagainya, tapi pada kenyataannya pasti kasih uang, malah ada seperti itu. Jadi kalau menurut Abah Pak Oneng ya itu adalah jin. Oh jin. Iya, jin yang suka julid, yang suka mempermainkan manusia. Itu makanya sahabat-sahabat, terutama kepada ojek online nih, hati-hati kalau melihat penumpang di mana datangnya. Kadang-kadang dibodohi masuk ke rumah padahal pemakaman. Iya. Oh, gitu sahabat tuh. Jadi pengalaman pokoknya itu sangat spesial juga bagi Abah. Juga menurut Abah itu kalau Abah mah tidak sanggup sahabat, karena pertama mancing ke Sukaraja daerah Ceulan, dia menemukan ada segumpalan api yang melewati Pak Oneng. Terus yang kedua Pak Oneng menemukan ada dua sosok anak kecil yang tidak pakai baju ya Pak Oneng ya. Dia bermain di solokan, dia malah lari ke tempat pembakaran bata ya, pabrik bata menghilang. Terus Pak Oneng menanya ke orang sana, ternyata si makhluk anak kecil itu udah biasa main di sana. Terus yang ketiga ini pengalaman teman Pak Oneng tukang ojek nih, dibodohi sahabat. Ternyata uangnya bukan uang 100.000 kayak uang kita, tapi malah jadi daun sahabat. Nah itu pengalamannya Masya Allah. Kalau Abah Jack gak mampu Pak Oneng. Mungkin Pak Oneng untuk pertemuan ini Pak Oneng ya, pengalaman Pak Oneng mudah-mudahan ini jadikan motivasi bagi sahabat semua yang ada di luar sana. Amin. Dan juga hati-hati juga sahabat, kalau tidak punya keberanian kayak Pak Oneng, mancing malam janganlah, takut. Bajik juga gak mau Bajik sahabat. Nah mungkin sahabat pertemuan ini dengan Pak Oneng dan mengungkap pengalaman Pak Oneng dalam mancing malam itu, mancing sidat atau lubang. Pengalamannya tadi sudah terdengar oleh sahabat semua. Mudah-mudahan ini pengalaman Pak Oneng jadikan suatu pendidikan buat kita, dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat juga harus berhati-hati kalau mancing di malam-malam hari ya. Sahabat, mungkin pertemuan sama Pak Oneng dicukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga salam dari Bajek dari Kontrakan Official, dan ini Pak Oneng. Terima kasih Pak Oneng ya, telah mengungkapkan pengalaman Pak Oneng waktu memancing malam. Mungkin seperti itu sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis.